Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di program sekolah Sabat 777. Kita telah tiba di pelajaran hari Selasa tanggal 29 Maret dengan judul Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi, yang bertahta tinggi di kerajaan sorga. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahaminya, serta membawa iman kami lebih setia hanya kepadamu. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita di hari Selasa berjudul Sabat. Namun sebelum kita membaca pelajaran kita, ada baiknya kita baca Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Mengapakah Sabat hari ketujuh terkait dengan penciptaan? Bagaimanakah hubungan ini mempengaruhi cara kita memelihara Sabat? Saudara dan saudariku, justru karena Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya, itulah Dia menetapkan hari Sabat. Pelajaran sekolah Sabat di hari Senin kita sudah menyinggung bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu dan semuanya baik, termasuk Sabat. Oleh karena itu, maka Sabat hari ketujuh adalah ekspresi dari iman kita bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu, dan bahwa Ia merasa itu sungguh amat baik. Memelihara hari Sabat berarti bergabung dengan Tuhan dalam pengakuan akan nilai dan keindahan ciptaannya. Saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita, sama seperti Tuhan telah beristirahat dari pekerjaannya. Dalam hal memelihara hari Sabat berarti mengatakan iya kepada pencipta Tuhan yang sungguh amat baik, yang mencakup tubuh fisik kita. Saudaraku, bertentangan dengan beberapa kepercayaan kuno dan modern, hingga kita di saat sekarang ini tidak ada dalam kitab suci perjanjian lama atau baru yang merendahkan tubuh sebagai kejahatan. Itu tidak ada. Namun itu adalah konsep kafir, bukan alkitabiah, jika ada berpendapat untuk merendahkan tubuh. Sebaliknya, bahwa pemelihara Sabat bersyukur atas penciptaan Tuhan yang mencakup daging mereka, dan itulah mengapa mereka dapat menikmati penciptaan dan mengapa mereka merawatnya. Saudara dan saudariku, hari Sabat yang menjadi akhir pertama dari sejarah manusia, di mana Allah sudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan hari ketujuh akhir dari penciptaan. Sejarah manusia juga merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Sangat menarik bahwa ungkapan menyelesaikan pekerjaan muncul kembali di akhir pembangunan tempat kudus. Kita boleh baca di ayat yang kita tampilkan di layar. Dan lagi di akhir pembangunan Bait Suci Salomo sebagaimana Raja-Raja 7 ayat 40 dan 51. Kedua tempat di mana pelajaran Injil dan keselamatan telah diajarkan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, setelah kejatuhan hari Sabat di akhir pekan menunjuk pada mujizat keselamatan yang akan terjadi hanya melalui mujizat penciptaan baru, sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan Wahyu 21 ayat 1. Perlu kita ketahui bahwa Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan dunia ini akan berakhir juga. Inilah mengapa Yesus memilih hari Sabat
sebagai hari yang paling tepat untuk menyembuhkan orang sakit. Boleh kita baca dalam Lukas 13 ayat 13. Dan bertentangan dengan tradisi apapun yang dipegang oleh para pemimpin dengan penyembuhan Sabat yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang dan juga kepada kita yang hidup di zaman ini. Saudaraku, dari waktu ke waktu, semua rasa sakit, semua penderitaan, semua kematian akan berakhir, yang merupakan kesimpulan akhir dari proses keselamatan. Karenanya setiap Sabat mengarahkan kita pada harapan penebusan, yaitu menyembah Allah sebagai pencipta dan penebus kita pada hari Sabat. Timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya beristirahat pada hari Sabat membawa kita mengalami istirahat dan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus sekarang, dan itu akan digenapi pada akhirnya dalam penciptaan langit baru dan bumi baru? Semoga pertanyaan ini dapat kita renungkan dan temukan jawabannya melalui pendalaman Alkitab, belajar sekolah Sabat setiap hari. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran hari Selasa. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat di pelajaran hari Selasa. Kiranya melalui pelajaran ini mengingatkan kami, tubuh dan jiwa kami, menyembah Engkau sebagai pencipta dan penebus kami pada hari Sabat yang Tuhan telah asingkan, yang Tuhan telah berkati, dan yang Tuhan telah kuduskan. Bapa, kiranya kami datang untuk merasakan kenikmatan Sabat, untuk merasakan kedamaian Sabat, menyembah Engkau sebagai pencipta kami. Bapa, kiranya melalui pelajaran ini juga menjadi satu pekabaran yang baru bagi sahabat kami yang belum memahami tentang Sabat. Dan berkat Tuhan menjadi bagian semua saudara kami, pemirsa Bakti Channel, yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan, dan bila ada dalam keadaan duka Tuhan berikan penghiburan sejati. Bila ada di dalam pergumulan permasalahan, Tuhan menangkan, dan biarlah mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bila ada dalam keadaan sukacita oleh karena berulang tahun, penuhkan sukacitanya menerima berkat dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Selasa. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.